Menurut survei Kementerian Perhubungan, lebih dari 107 juta orang melakukan perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru. Jika disetarakan, angka ini sama dengan 39,83% dari total populasi nasional. Jumlah ini naik lebih dari 143% dibanding pergerakan warga akhir tahun lalu yang hanya 44,17 juta. Lalu apa antisipasi pemerintah menghadapi mobilisasi masyarakat menjelang malam pergantian tahun? Kami akan bahas bersama juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Selamat malam, Mbak Adita. Selamat malam, Cindy. Kemarin viral macet di tol Bali menuju ke bandara sampai akhirnya turis memilih untuk turun berjalan kaki menuju ke bandara. Ini macetnya karena peningkatan kedatangan dan keberangkatan penumpang. Adakah antisipasi dari Kementerian Perhubungan supaya tidak terjadi lagi? Karena kita selalu tahu bahwa Bali tujuan favorit untuk berwisata. Ya, sebenarnya kepadatan ini sedikit banyak sudah diprediksi ya. Namun memang rasanya cukup ekstrim angkanya. Berapa tuh, Mbak Dita? Kami tidak punya data lengkapnya, tetapi mungkin dari kepolisian daerah sudah memegang ya angkanya. Demikian kami langsung bertindak cepat, Mbak. Jadi tadi pagi juga sudah mulai berkoordinasi dari Kementerian Perhubungan. Nantinya untuk solusi jangka pendek ini akan menyediakan bis-bis untuk shuttle ya, khususnya dari beberapa titik dari bandara dan ke beberapa titik yang lain, agar kendaraan pribadi yang digunakan berkurang gitu. Jadi masyarakat akan menuju atau akan meninggalkan bandara ini bisa menggunakan transportasi massal dan itu dibantu oleh Kementerian Perhubungan. Kita menurunkan tidak kurang dari 100 bis yang mulai besok diupayakan akan bisa beroperasi. Dan besok kami juga akan melakukan koordinasi langsung di Bali bersama Kapolda Bali serta unsur pemerintah daerah setempat untuk memastikan solusi itu tepat sasaran ya. Dan tentunya juga membicarakan nanti solusi jangka panjangnya seperti apa. Oke, dan ada peningkatan signifikan tahun ini untuk libur akhir tahun dibandingkan tahun lalu nih. Bagaimana prediksi Kemenhub soal ini dan mengapa ini kita bisa melihat tahun ini justru pergerakan atau mobilitas masyarakat di pergantian tahun meningkat signifikan? Ya, ini adalah tahun di mana pandemiknya sudah dicabut ya, status pandemik. Nataru pertama di mana status pandemik sudah dicabut. Di samping itu juga kita melihat animo masyarakat sejak pandemik berakhir itu terus naik gitu ya, animo bepergian terus naik, trennya meningkat terus, dan kita lihat juga pada saat Lebaran yang lalu pun sama, ini meningkat terus sampai Nataru ini ya. Dan juga ditambah dengan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang baru, Cindy, termasuk penambahan jalan tol, kemudian ada kereta cepat, ya, ada LRT, dan juga banyak sekali moda-moda yang bertambah gitu. Jadi ini akhirnya kita lihat bahwa dampaknya adalah bagaimana masyarakat memang sangat antusias untuk bepergian, antusias sekali. Jadi ini kami lihat sebagai satu hal yang positif ya, meskipun dari tentu harus melakukan berbagai langkah agar bisa mengantisipasi ketidaknyamanan yang mungkin timbul. Kalau dilihat memang sampai saat ini peningkatannya cukup signifikan, dan kami melihat yang paling tinggi memang adalah penggunaan kendaraan pribadi, khususnya di Jawa, dan juga penyeberangan dari Jawa ke Bali maupun dari Jawa ke Sumatera gitu. Nah ini makanya kalau dilihat ada banyak kepadatan ya, dan juga beberapa titik terjadi kemacetan, ini karena memang penggunaan kendaraan pribadi masih sangat tinggi gitu. Antisipasinya seperti apa untuk pergerakan masyarakat yang menggunakan mobil pribadi? Pasti ada kemacetan, ini nggak bisa dihindarkan ini untuk mobilitas masyarakat yang begitu banyak akan menimbulkan kemacetan. Ya, ini kalau kita lihat kan pada saat Natal sampai Tahun Baru, kepergian masyarakat ini kan tersebar ya, Cindy ya, dari mulai mungkin H-7 Natal sampai H+3 atau H+4 Natal, itu untuk libur Natal. Sementara kepulangannya itu bisa saja nanti akan terjadi di 2 tanggal yang sama, 1 dan 2 Januari itu. Nah ini juga hal yang perlu kami antisipasi betul, karena justru kepulangannya bisa sama-sama di tanggal yang sama, dan itu justru menimbulkan penumpukan yang luar biasa. Nah ini memang menjadi perhatian kami di Kementerian Perhubungan, tentu bersama pihak kepolisian dan juga kementerian lembaga terkait. Jadi salah satunya adalah kalau kita lihat dari apa yang sudah diimplementasikan di Natal, di libur Natal yang lalu, itu rekayasa lalu lintas itu terbukti efektif untuk mengurangi kepadatan ya. Memang ada terjadi beberapa kemacetan dan masyarakat juga sudah menyampaikan informasinya kepada kami di pemerintah, tetapi dalam waktu yang cepat itu bisa terurai.
Yang paling penting kan seperti itu ya. Jadi rekayasa lalu lintas termasuk tadi ada kontraflow dan beberapa tempat wisata itu juga dilakukan one way gitu. Supaya ya alur perjalanannya bisa lebih lancar. Lalu juga pembatasan angkutan barang. Ini kita berlakukan nanti tanggal 1 dan 2 Januari. Karena angkutan barang ini biasanya kendaraan besar bersumbu 3 yang punya potensi juga memadati ruas tol ya. Nah, selain itu juga kami rekayasa atau manajemen rest area. Ini juga dilakukan bersama dengan operator jalan tol dan juga tentunya dengan pihak kepolisian. Jadi sekali lagi kendaraan pribadi masih sangat favorit sehingga perhatian khusus memang diberikan kepada penanganan untuk di tol maupun juga di jalan arteri. Harapannya jadi diimplementasikan di Natal nanti bisa efektif juga ketika kita menghadapi arus balik pada saat tahun baru nanti. Jadi puncaknya tanggal 1 dan tanggal 2 ya, Mbak Dita? Ya, tanggal 1 ini kita lihat trennya adalah pengguna kendaraan pribadi. Jadi prediksi operator jalan tol dan kami tadi siang tadi baru saja rakor juga dengan pihak kepolisian. Prediksinya memang tanggal 1 itu kendaraan pribadi atau angkutan jalan. Sementara penerbangan untuk kereta api itu ada di 2 Januari. Jadi ini memang agak berbeda ya trennya gitu, puncaknya. Gitu. Apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat yang melakukan perjalanan di libur akhir tahun ini? Ya, kalau menggunakan kendaraan pribadi tentu harus cermat ya, dalam arti melihat jadwal-jadwal pemberlakuan rekayasa lalu lintas. Karena oleh pihak kepolisian juga sudah dipublikasikan. Di samping juga tentunya kendaraan maupun pengemudinya juga harus selalu dalam kondisi yang prima ya. Kan hujan deras tadi kami sepanjang perjalanan di tol di Jawa ini hujan deras. Jadi ini juga perlu kondisi mobil yang baik dan juga tentu pengemudi yang kesehatannya prima gitu. Sementara untuk yang pengguna transportasi umum yang pasti adalah upayakan semua dilakukan secara online, Cindy, supaya kepadatan di simpul transportasi ya, baik itu pembelian tiket, kemudian check-in jika memang fiturnya sudah ada, itu sebaiknya semua dilakukan secara online. Jadi menghindari antrian ya. Betul sekali. Dan jangan lupa ikuti terus informasi ya dari operator gitu. Karena mereka yang akan sangat tahu bagaimana dinamika jadwal akibat cuaca, kemudian juga mungkin kendala teknis lainnya. Jadi supaya nyaman, selalu proaktif mengikuti informasi yang dikeluarkan oleh operator. Dan memperhatikan rencana rekayasa lalu lintas begitu ya Mbak Dita, karena kalau ada kemacetan pasti rekayasa lalu lintas adalah keniscayaan untuk dilakukan. Rekayasa lalu lintas seperti apa nanti dikoordinasikan dengan kepolisian? Betul, jadi memang sudah dijadwalkan dan hari ini pun sudah diterapkan karena sesuai jadwal 29 dan 30 itu diberlakukan kontraflow di ruas tol di Trans Jawa ya. Dan ada juga rekayasa lalu lintas secara lokal yang diberlakukan oleh Kapolda setempat gitu. Nah ini memang jadwalnya kami lihat secara intensif sudah dipublikasikan oleh pihak Korlantas. Jadi kami masyarakat bisa langsung mengakses ke media sosial di kepolisian untuk melihat dinamikanya. Karena kalau memang jalannya kondusif, bisa jadi jadwal itu tidak perlu diterapkan gitu ya. Itu sudah terlihat di waktu libur Natal kemarin ada beberapa rekayasa yang tidak jadi diterapkan. Cipali salah satunya ya. Betul. Ya, gitu. Jadi masyarakat harus mewaspadai, bersiap juga karena akan ada pergerakan atau mobilitas warga yang luar biasa meningkat signifikan pada tanggal 1 untuk jalur darat dan tanggal 2 untuk moda transportasi lain. Terima kasih juru bicara Kementerian Perhubungan Mbak Dita Irawati sudah berbagi informasi bersama kami, sangat bermanfaat untuk masyarakat yang akan melakukan perjalanan di pergantian tahun. Terima kasih, selamat malam. Saudara, acara tahunan